Ketika dunia sedang berkecamuk dalam perang yang sangat mengerikan, para petinggi dan ahli strategi Uni Soviet menyadari satu hal penting, bahwa menipu musuh bisa lebih efektif daripada menghadapinya secara langsung. Hebatnya, dari kesadaran ini lahirlah strategi perang yang sangat khas yang dikenal dengan nama Maskirovka, yang memiliki arti penyamaran atau penipuan. Menariknya, Maskirovka berasal dari tradisi panjang militer yang telah ada sejak era Kekaisaran Rusia, tetapi mulai berkembang secara sistematis dan terstruktur di era Uni Soviet. Kala itu, pihak Soviet belajar dari pengalaman pahit yang terjadi selama Perang Saudara Kekaisaran Rusia dan Perang Dunia Pertama, yang dimana keterbukaan pergerakan pasukan seringkali menyebabkan kekalahan. Singkat cerita, pada tahun 1920-an dan 1930-an, Maskirovka mulai diajarkan secara resmi di Akademi Militer Soviet. Bahkan ada satuan khusus di setiap unit militer yang bertugas hanya untuk merancang dan menjalankan Maskirovka. Maskirovka sendiri bukan hanya soal kamuflase visual seperti jaring dan cat loreng. Sederhananya, Maskirovka tidak sesimpel itu. Maskirovka terdiri dari beberapa poin utama. Pertama, disinformasi, yakni menyebarkan informasi palsu kepada musuh melalui mata-mata atau media. Kedua, kamuflase fisik, yakni menyembunyikan lokasi pasukan, tank, pesawat, atau markas dengan menggunakan jaring, pencahayaan, hingga pembangunan struktur palsu. Ketiga, operasi palsu, yakni menciptakan unit palsu, kendaraan tiruan, bangunan palsu, hingga menyerang atau bergerak di satu titik untuk menutupi rencana sebenarnya sekaligus mengalihkan perhatian musuh. Keempat, kontrol opini publik, yakni menciptakan narasi publik untuk mengaburkan fakta. Terlepas dari itu semua, bukti nyata hebatnya Maskirovka terjadi pada pertempuran Kurs tahun 1943. Kala itu, sebelum terjadinya pertempuran, Soviet sudah tahu Jerman akan menyerang. Namun alih-alih menghadapi secara langsung, Soviet langsung melancarkan Maskirovka berskala besar. Dengan cepat, Soviet membangun benteng pertahanan palsu, menyembunyikan banyak tank di balik hutan dan bukit buatan, hingga menyebarkan informasi palsu melalui radio agar Jerman mengira pasukan utama ada di tempat lain. Pada akhirnya, Jerman salah perhitungan dan malah menyerang titik yang seolah-olah lemah, padahal titik ini memang sengaja dibuat lemah oleh Soviet untuk menyembunyikan kekuatan asli Soviet yang sudah siap untuk melawan Jerman. Tak lama setelah Jerman masuk jebakan, Soviet langsung melancarkan serangan berskala besar yang berhasil membuat Jerman kalah telak. Kemudian ada operasi Bagration tahun 1944 yang dilancarkan oleh Uni Soviet. Kala itu Soviet berhasil mengalihkan perhatian pasukan Jerman ke wilayah selatan yang tentunya berkat strategi Maskirovka. Lalu Soviet langsung menyerang dengan kekuatan besar dari arah utara dan tengah. Jerman tentunya terkejut dan kehilangan kurang lebih 500.000 tentara. Lagi-lagi Jerman kalah telak. Waktu terus berlalu. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Maskirovka tidak menghilang dari dunia, justru terus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Menurut para ahli, Maskirovka pertama kali menghantui bumi lagi setelah Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 2014 saat invasi Crimea Ukraina yang dilakukan oleh Rusia. Kala itu di Crimea muncul pasukan tanpa seragam resmi maupun lambang atau tanda resmi. Pasukan ini muncul di jalan-jalan dan mengaku sebagai milisi lokal. Media dan publik kemudian menjuluki mereka sebagai Little Green Men karena mereka memakai seragam berwarna hijau. Little Green Men sendiri dengan cepat berhasil menguasai gedung pemerintahan, bandara, pangkalan militer Ukraina, dan tempat penting lainnya. Crimea pada akhirnya jatuh total ke tangan Little Green Men. Pada titik ini sebenarnya banyak yang curiga yang menginvasi Crimea adalah pasukan Rusia. Namun Rusia menyangkalnya dan mau tidak mau pihak yang mencurigai Rusia menerima bantahan Rusia karena bagaimanapun tak ada bukti bahwa pasukan tersebut adalah pasukan Rusia. Kemudian Rusia juga terus menyebarkan informasi palsu berskala besar, mulai dari etnis Rusia di Crimea membutuhkan perlindungan Rusia, pemerintahan baru Ukraina adalah hasil kudeta, dan banyak informasi palsu lainnya, yang dimana semua informasi palsu yang disebar berhasil menciptakan justifikasi palsu untuk membenarkan tindakan Rusia kelak yang pada dasarnya melanggar hukum internasional. Di sisi lain, waktu, kecepatan, dan pengendalian narasi juga berhasil
dimanfaatkan Rusia untuk mengejutkan lawan dan mencegah respon langsung dari NATO atau Ukraina. Selain itu, komunikasi militer pihak Ukraina yang ada di Crimea juga terganggu berkat ulah Rusia yang mengacaukan teknologi komunikasi Ukraina. Dan akibatnya, pihak ibu kota Ukraina tak bisa melakukan apapun. Singkat cerita, di saat dunia sudah mengira bahwa Crimea jatuh ke tangan Little Green Man tepat pada 18 Maret 2014 secara resmi, Rusia mengumumkan bahwa Rusialah yang mencaplok Crimea dan Little Green Man adalah pasukan Rusia. Ini artinya Crimea jatuh ke tangan Rusia sepenuhnya. Alasan Putin sangatlah sederhana. Baginya, tindakan yang dilakukannya hanya untuk melindungi warga Crimea dan menciptakan kedamaian bagi para warga. Pada titik ini, tak ada yang berani merebut kembali Crimea dan membiarkan Crimea menjadi bagian dari Rusia. Hal ini tak mengherankan karena Ukraina masih dalam keadaan kacau pasca revolusi dan pihak lain tak mau mengambil risiko atau ikut campur. Karena bagaimanapun kekuatan militer Rusia sangatlah kuat dan jika mengganggu atau berusaha membantu Ukraina, perang besar bisa saja terjadi.